Kaisar Sui. Ini Dao melahirkan satu, dua kehidupan dalam satu kehidupan, tiga kehidupan dalam dua, tiga kehidupan dalam ribuan. Salah. Qin Yichen tiba-tiba teringat, jika untuk makhluk yang diperoleh, Dao Shengyi melihat fajar dan mengakhiri era primordial. Maka, Dao Shengyi bukanlah Sui Huang, melainkan pewaris pertama naga dan Phoenix, yaitu orang pertama di dunia. Qin Yichen ingin memanggilnya leluhur. Nenek moyang adalah putra tertua naga dan Phoenix, dan dia mengalahkan dewa kuno, sehingga mengantarkan harapan untuk kehidupan pasca kelahiran. Ini Dao Shengyi. Dan Sui Huang bisa dikatakan sebagai angkatan pertama dari keturunan nenek moyang manusia. Dia mewujudkan semua ini. Dia berjalan melalui segalanya selangkah demi selangkah, membuka segalanya, dan mempromosikan segalanya. Ini adalah dua kehidupan tiga, dan tiga kehidupan. Benar. Itu dia. Jika nenek moyang manusia adalah dua dalam satu kehidupan, maka Sui Huang adalah dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan 10.000 cara. Layak menjadi seorang kaisar. Kaisar manusia Dasui, selamanya. Qin Yichen menghela nafas dan tidak bisa membantu tetapi ingin melihat gaya Sui Huang. Ini adalah eksistensi yang bisa berdiri berdampingan dengan Fuxi dan Nuwa meski ia lahir di generasi selanjutnya. Tiba-tiba, Qin Yichen berpikir bahwa pada saat dia berada di Hezezudi, dengan hanya sedikit yang tersisa, dia dapat dengan jelas melihat sosok yang berdiri di atas bumi. Tetapi sayang sekali kegelapan datang. Mungkinkah itu Sui Huang? Sui Huang masih berada di dunia jiwa naga? Setelah waktu yang lama, saya melihat Qin Yichen kembali ke akal sehatnya dan bertanya, tapi, apa hubungannya ini dengan kabut yang Anda sebutkan? Bai Guanxing memandang dengan serius. Masalahnya terletak pada Sui Huang. Tidak, masalahnya bukan karena Sui Huang, tapi memang ada karena itu. Tuan, pikirkan apa yang saya katakan sebelumnya. Sui Huang bertanya selangkah demi selangkah, menghadapi kebingungan yang menghambat, menerobos kebingungan yang menghambat, dan kemudian ada alam, dan misteri setiap alam juga diketahui generasi selanjutnya. Tapi jangan lupa, Tuan, ini, alam yang ditinggalkan Sui Huang. Keberadaan alam, misteri setiap alam, membuat masa depan orang kuat di dunia lebih jelas, tetapi juga di jalan yang pernah dilakukan Sui Huang. Meskipun Sui Huang sangat berbakat, setiap hambatan dapat diatasi dengan sempurna, ditambah dengan para pahlawan dari berbagai ras untuk ditebus dan dijelajahi, yaitu, batas setiap alam dalam pemahaman kita saat ini hampir tergali. Naik. Bagaimanapun, jalan Sui Huang telah berakhir. Meskipun kekuatan abadi jarang mencapai tujuan itu, bagaimanapun juga ada akhir. Jika ada akhir, akan ada pembatasan. Bai Guanxing mengatakan ini, dan menyimpulkan, dan kami sedang berjalan di jalan Sui Huang, menikmati kenyamanan yang dibawa oleh alam dan metode kultivasi, seperti berdiri di atas bahu Sui Huang. Berdiri di pundak kaisar memang bisa berjalan lebih lancar dan lebih lama, tapi juga mencegah kita melihat jalan lebih jauh, hanya di depan kita. Dan setiap rintangan di jalan ini telah disiapkan, dan bahkan telah diinjak berkali-kali, membuatnya semakin sulit untuk dilampaui oleh generasi mendatang. Bai Guanxing perlahan berkata, kabut yang dirasakan lelaki itu berada di luar alam ini. Meskipun Tao dapat berdiri di dunia, ia berada di luar misteri dunia. Jadi begitu. Bai Guanxing berkata lagi, alasan mengapa suami merasa ada di mana-mana lagi adalah karena suaminya telah melakukan ini sejak dia melangkah ke dalam latihan, dan dia mulai berjalan di jalan Dasui. Bukan hanya Tuan, itu sama untuk segala usia. Tuan Ling juga melangkah semakin jauh melalui jalan ini, dan semakin dalam dan lebih dalam. Dan kita semua berjalan di Dasui Dao, memperbaiki dunia yang dibuka oleh Kaisar Sui. Bagaimanapun, jalan yang dilalui Sui Huang memiliki akhir, tetapi Tao itu sendiri tidak ada akhirnya. Bai Guanxing menghela nafas, ini adalah kebingungan Tao, dan inilah yang selalu ingin saya jelajahi. Tetapi sulit untuk keluar dari jalur Sui Huang, merintis jalan baru, dan membuka jalan sendiri. Bagaimanapun juga, kekuatan Sui Huang terlalu kuat, begitu juga dengan bakatnya. Tuan, bayangkan jalan yang kita kenal sekarang ini telah dibuka selama ratusan juta tahun. Bisa dikatakan jalan pintas yang paling nyaman. Dan berjalan di jalan pintas yang paling mulus ini, belum lagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tidak akan pernah mencapai ujung jalan dalam hidup mereka. Siapa yang mau mencari cara lain? Lagi pula, mudah untuk mengikuti jalan para pendahulu, tapi aku ingin merintis jalan sendiri. Berbicara tentang ini, Qin Yichen tidak bisa menahan keterkejutan. Poin yang dikemukakan Bai Guanxing tidak jauh berbeda dari apa yang ingin diajarkan Kaisar Pedang Gila kepadanya. Qin Yichen akhirnya mengerti mengapa Ke Tiangxuan merasa bingung dan takut. Karena ketakutan ini akan jalan yang tidak diketahui. Dia tidak berani mengambil para pendahulu, yaitu jalan menuju kaisar yang kuat yang dikenal untuk segala usia. Qin Yichen tidak mengomentari keberanian Ke Tiangxuan, namun menurutnya sebagai leluhur klan Kaisar Ke Tiangxuan juga bisa disebut pahlawan. Tetapi terlalu sulit untuk membuka jalan. Bakat Ke Tiangxuan pasti tidak sebaik Dasui,
dan kuncinya penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Sebagai nenek moyang dari klan Kaisar Ke, tidak mudah untuk berkultivasi sampai tahap ini, karena nenek moyang yang diciptakan oleh klan Kaisar Ke menghabiskan banyak sumber daya. Sebagai leluhur Ke Tiangxuan, tentu saja, dia harus layak untuk klan Kaisar Ke, dan dia harus duduk di sisi dengan kekuatannya sendiri dan membuat kebaikan untuk klan Kaisar Ke. Jadi dia tidak berani bertaruh dan menjelajah, karena yang tidak diketahui, itu mungkin hancur. Dan jika demikian, klan Kaisar Ke akan kehilangan kekuatan besar seorang kaisar. Ke Tiangxuan begitu, Qin Yichen dapat menggunakan ini untuk melihat pikiran yang kuat. Mereka yang telah berkultivasi dengan mesin raksasa kaisar sama sekali tidak lemah, seperti Ke Tiangxuan. Kadang-kadang mereka dapat melihat sekilas pemandangan di luar jalan. Namun, mereka prihatin dengan ras. Karena berbagai alasan, mereka disebut belenggu dan kebingungan, yang menyulitkan hati orang yang bertanya-tanya untuk bergerak maju dengan putus asa, sehingga membentuk masalah yang dikatakan Bai Guanxing. Saudara Guanxing percaya bahwa masalah ini disebut dilema Tao. Ini benar. Qin Yichen mengangguk dalam diam, tetapi ini benar-benar tidak mengherankan Dasui. Karena semuanya memiliki dua sisi, sama seperti Yin dan Yang. Selain itu, menyalahkan Sui Wang atas masalah ini, bukankah itu seperti mendapatkan gulungan ilmu pedang yang tiada taraf? Dan Qin Yichen menyalahkan ilmu pedang karena tidak bekerja karena dia secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri saat berlatih latihan ini. Ini tidak diinginkan. Tapi Bai Guanxing juga benar, karena berbagai alasan dari zaman abadi, termasuk Qin Yichen, dia sudah berjalan di jalan yang dibuat oleh Dasui sejak dia memasuki jalur kultivasi. Saat alam naik, jalan semakin jauh dan tenggelam semakin dalam. Inilah alasan mengapa kabut ada di mana-mana, menutupi segalanya. Tetapi kabut menutupi segalanya, terlalu sulit untuk melompat keluar. Tidak heran ini disebut dilema Tao. Itu tidak dapat dipecahkan. Hanya mereka yang memiliki hati yang besar, yang dapat berkonsentrasi mencari jalan, dan memiliki bakat dan kepahlawanan yang tiada taraf, dapatkah mereka mematahkan jalan ini? Dan itu hanya mungkin, bagaimanapun, jalan Sui Wang tidak dapat disalin, apalagi yang lain. Sui Wang mendapat dukungan pada saat itu, dan dukungan itu hampir tak terkalahkan pada saat itu.